penting dari itu. Oke, karena sedang mulai di-record, maka saya baru lagi mulai lagi sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin saya ulangi. Saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang penulisan artikel ilmiah dan menerbitkan artikel di jurnal terindeks Scopus. Mengapa di jurnal terindeks Scopus? Tentu masing-masing memiliki alasan. Saya sendiri juga ingin terbit di sini, di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus karena eh, alasan prosedural, administratif, yaitu untuk mendapatkan angka kredit. Kemudian untuk dosen, kemudian untuk mahasiswa, mungkin untuk alasan syarat kelulusan. Tapi sebetulnya ada alasan yang lebih penting dari itu, penting sekali, lebih penting dan lebih mendasar. Mengapa kita menerbitkan artikel kita di jurnal-jurnal yang bereputasi? Bereputasi ada banyak indikatornya, tapi salah satunya adalah terindeks oleh database internasional. Ada banyak database internasional, puluhan, tapi mungkin yang saat ini sedang dipakai Indonesia adalah Scopus. Ada lagi yang lebih besar mungkin daripada Scopus, yaitu Web of Science. Sama-sama database ini mengukur yaitu indeks dampak, indeks citasi. Mungkin itu alasan mendasarnya, yaitu bagaimana artikel yang kita terbitkan memiliki dampak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangannya itu dilakukan dengan bahwa artikel yang kita tulis disitasi oleh peneliti yang lain. Peneliti yang lain tentu saja mengembangkan sesuai novelty masing-masing. Ketika artikel yang kita terbitkan disitasi, diterbitkan di jurnal-jurnal yang lain yang juga terindeks, maka secara langsung kita turut mengembangkan ilmu pengetahuan. Cara kita tuh mengembangkan ilmu pengetahuan tuh dengan cara seperti itu. Kita melakukan pengembangan melalui penelitian, lalu kita terbitkan, terbitan kita dapat disitasi, dapat diakui, berarti kan, diakui dan kemudian disitasi, kemudian digunakan untuk penelitian dan pengembangan berikutnya, lalu diterbitkan lagi. Itulah yang disebut dengan dampak. Nah, database besar seperti Scopus, Web of Science mengukur dampak ini secara kuantitatif menggunakan rumus yang dimasukkan di dalam sistemnya, sehingga langsung secara Hmm. otomatis mengukur besaran dampak yang diperoleh dari setiap artikel. Em, Alasan yang mendasarnya mungkin itu, tetapi praktisnya seringkali ya karena alasan-alasan itu tadi administratif atau prosedural. Cuma dengan pertemuan-pertemuan ilmiah seperti ini, mari kita kembalikan niat kita menerbitkan artikel di Super Index itu karena ingin ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga kita bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu untuk pembukanya, saya Indah Retnawati, dosen di Universitas Negeri Yogyakarta dan host di Indonesian Center for Cognitive Load Research. Beberapa hal yang ingin saya diskusikan kembali dengan semuanya, antara lain seperti yang tertulis di layar, singkat perkenalan, hakikat publikasi berdampak yang tadi saya sampaikan sebagai pengantar, aspek ilmiah, aspek teknis, dan mendaftarkan artikel ke jurnal. Mudah-mudahan ini sampai selesai, tapi kalau tidak ya nanti bisa diperingatkan supaya tidak terlalu lama melakukan apa yang hanya mendengarkan gitu ya. Saya coba nanti banyak interaksi juga dengan para audiens di sini, para peserta. Mohon nanti berkenan untuk mengisi di kolom chat apabila saya memberikan arahan. Gue itu penumpang. Pas 7 orang termasuk gue. Yang berbadan gede atau bawa barang besar.
kok bisa? Tapi penumpang lain mulai ngomong karena liftnya gak jalan. Jadi gue keluar aja. Begitu gue keluar, lift langsung menutup dan jalan. Kenapa gue nelfon polisi? Gue betul. Oh, oke, sudah ketemu. Alright. Em, terima kasih, Mas. Sikit tadi itu siapa ya? Mahasiswa saya. Oke. Em, kalau perkenalan mungkin sebagian sudah kenal dengan saya, tapi ya paling tidak utamanya adalah ini tentang kenalan dengan saya ini enggak bukan tujuan utama dari akhir sesi. Paling tidak bagaimana kita lebih paham hakikat publikasi ilmiah berdampak, bagaimana kita menerapkan standar ilmiah formal, dan rencana kita hari Minggu besok kan sudah selesai draft yang disusun dan mengirim ke penerbit terindeks. Mohon mahasiswa yang punya dosen pembimbing sebelum mengirim ke penerbit, mohon menghubungi semua co-authors itu sebuah latihan yang tidak mudah dilakukan karena tentu saja sebagai main author ingin leading itu ya ingin eh, lebih cepat dalam mengirimkan artikel. Nah, ini para mahasiswa khususnya yang ada di kelas saya eh, penulisan artikel ilmiah, mohon nanti kalau mengirimkan artikel ke penerbit hubungi dulu semua co-authors sebelum mengirimkan. Itu adalah sikap yang perlu dilatih. Em, ya, artikel-artikel saya yang terindeks Scopus tidak banyak. H-indeks saya mungkin sudah 8, tetapi itu bukan capaian yang saya hitung dan rencanakan setiap tahunnya. Yang saya fokuskan setiap tahun adalah dampak yang saya berikan, apakah sudah bertambah atau belum dengan berbagai cara, tidak hanya dari penerbitan ini saja. Tapi kalau dilihat dari artikel saya yang terbit di Scopus, bidang saya lebih cenderung ke psikologi belajar, khususnya bidang matematika. Sehingga kontribusi saya, topik-topik yang saya tulis antara lain tentang cognitive load, multimedia, kemudian self-efficacy juga ada, tapi lebih banyak tentang mathematics performance. Ini mungkin pengalaman saya mengirimkan artikel yang mudah untuk terbit di Journal of Educational Psychology. Impact faktornya lebih dari 5. Impact faktor itu em, pengukuran pengukuran dampak indeksitasi yang dikeluarkan oleh Clarivate. Clarivate itu sebuah em, apa ya perusahaan data analisis di bawah Web of Science. Jadi kalau kita mengatakan impact factor, berarti itu data yang dikeluarkan Web of Science. Kalau kita mengatakan site score, SCR, itu berarti yang dari Scopus. Jadi perusahaan data yang luar biasa ya, bisa menghasilkan penghitungan seperti ini. Saya menerbitkan artikel di sini tahun 2017, prosesnya mungkin 1 tahunan, kurang 9 bulan mungkin sekitar itu. Review yang pertama diberikan oleh 5 orang reviewer yang waktu itu saya print sampai berapa halaman, 11 halaman atau berapa soal panjang banget hasil reviewnya, tapi ya worth it. Em, saya belajar banyak dari penulisan artikel yang ada di sini. Judulnya tentang Can Collaborative Learning Improve the Effectiveness of Worked Example in Mathematics. Judulnya berupa pertanyaan. Nah, judulnya ini seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, kita menyusun judul ya di akhir. Waktu mau submit itu baru mikir judulnya apa. Judul kita buat dengan memahami hasil penelitiannya tentang apa. Nah, hasil penelitian dalam artikel ini ingin melihat apakah ada 2 variabel ya, apakah collaborative learning atau apakah worked examples membuat pembelajaran matematika itu menjadi hasilnya lebih baik atau lebih mudah untuk dipelajari. Em, karena worked example sudah lebih dulu kita teliti, jadi worked example itu penelitian-penelitian saya sebelumnya. Kemudian saya tambahi dengan collaborative learning. Dari novelnya ada di collaborative learning. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah collaborative learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika berbasis worked example.
Oke, mungkin itu bisa jadi pertimbangan nantinya ketika menyusun judul untuk artikel yang saat ini sedang ditulis. Em, Baik, kemudian artikel saya kedua, Collaborative Learning Effects when Students Complete and Incomplete Knowledge. Artikel ini sudah ditolak di jurnal dua jurnal yang lain sebelum terbit di sini. Kalau ini langsung saya daftar ke sini dan langsung diterima di sini meskipun melalui dua round review yang mana sama panjang hasil reviewnya dan banyak yang harus direvisi. Tapi kalau yang applied cognitive psychology, ini artikel ini sebelumnya sudah ditolak di jurnal yang lain, terus di jurnal School Psychology. Em, Kemudian kita masukkan ke applied cognitive psychology dan hanya satu round karena dari penolak jurnal sebelumnya sudah saya pakai untuk merevisi artikel yang ada di sini. Sehingga yang di Applied Cognitive Psychology sudah memasukkan revisi dari dua jurnal sebelumnya. Makanya proses reviewnya juga singkat dan em, terbitnya tidak lama. Ini hanya sekitar 4 bulan kalau nggak salah terbitnya di sini. Jadi di jurnal internasional juga bisa terbitnya hanya berhitungan bulan. Ya, contohnya pengalaman saya di jurnal ini. Yang ini work example effects in individual and work settings. Artikel yang ada di jurnal ini, Educational Psychology, ini juga sebelumnya sudah ditolak di jurnal yang lain. Jadi ini di sini ada sejarahnya ya, historinya. Di submitnya 30 September 2009, diterima 28 Januari 2010, berarti 3 bulan ya. 3 bulan, kemudian publish online April 2010. Tapi ini kan lama ya. Artinya 15 tahun yang lalu, tahun 2010. Kalau sekarang mungkin bisa lebih cepat antara accepted dengan publish online. Ini juga sudah ini sebelum terbit di sini juga ditolak dulu di jurnal yang lain. Jurnalnya Mathematics JRMA, Journal of Research in Mathematics Education, punyanya NCTM di USA. Demikian juga reviewnya tidak banyak karena setelah mendapatkan penolakan dari jurnal yang pertama, kita mendapatkan bahan-bahan untuk berisi. Jadi ditolak di jurnal internasional itu pasti akan mendapatkan alasan-alasan. Nah, alasannya itu dipakai untuk merevisi dan hasil revisinya saya pakai kemudian untuk di jurnal berikutnya. Sehingga waktu itu ini reviewnya juga tidak banyak, makanya hanya 3 bulan sudah accepted. Um, Kayak Quote-nya, hmm, artikel saya ini tahun 2019, elemen interactivity as a factor influencing the effectiveness of sample problem solving and problem solving with example sequences. Ini penelitian saya tentang productive failure yang masih saya lanjutkan sampai sekarang. Tentang sequence atau urutan, sebetulnya belajar dari contoh pembahasan dulu, baru problem solving, atau problem solving dulu, baru contoh pembahasan. Em, Kemudian hitung elemen interactivity-nya dan cognitive load di setiap level eh, pembahasan dari contohnya. Ini pengalaman yang em, yang baik juga buat saya di British Journal of Educational Psychology, tidak lama tapi ya sedengan untuk publish di jurnal sini. Nah, di jurnal-jurnal yang tadi saya tunjukkan, PJEP, Educational Psychology, Applied Cognitive Psychology, Journal of Educational Psychology, itu tadi tidak berbayar. Semua tidak berbayar. Jadi saya tidak membayar. Saya sendiri bahkan untuk download artikel saya ini sekarang harus membayar sekian dolar. Silahkan nanti coba saya juga harus membayar, tapi full text-nya saya tentu saja punya. Em, tapi menerbitkan artikel di jurnal internasional ada jalur membayar, berarti nanti open access, ada jalur subscription, itu kalau universitasnya punya punya langganan di jurnal itu, kemudian ada jalur yang close access ya. Jadi pembaca nanti harus membayar untuk mendapatkan artikelnya, maka penulis tidak perlu membayar. Itu. Jadi saya tidak punya pengalaman untuk membayar artikel-artikel tersebut.
Ini juga artikel Strinex Scopus di Jurnal Nasional. Saya tidak perlu cerita banyak. Waktu itu em, tahun 2018 ya, Cakrawala Pendidikan baru masuk ke Scopus. Tapi ini sudah lama. Ini mungkin yang lebih baru lagi. Artikel saya di Education Sciences. Di Education Sciences ini open access, tetapi kalau kita dari universitas yang universitasnya itu subscribers di jurnal ini tidak perlu membayar, jadi free. Nah, karena tim saya ini Oh Chen dari Loughborough University, kemudian John Sweller dari University of New South Wales. Mereka punya langganan di perpustakaan. Perpustakaannya itu punya langganan jurnal di Education Sciences ini. Jadi saya nunut, jadi dibebaskan dari membayar. Tapi secara prosedur jurnal ini open access, jadi semuanya membayar dan membayarnya 40 atau 50 juta sekitar itu kalau dirupiahkan. Tapi dengan berkolaborasi dengan orang-orang luar negeri ini yang perpustakaannya subscribe atau langganan ke jurnal ini jadinya tidak membayar. Gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah punya pengalaman membayar untuk terbit di jurnal terindeks Scopus, jawabannya adalah tidak. Pilihlah jurnal yang tidak berbayar. Oke. Penelitian-penelitian yang saya lakukan kan seperti ini ya. Membandingkan antara format yang sebelah kiri dengan format yang sebelah kanan. Format yang terpisah dengan format yang terintegrasi. Atau bahasa teknisnya adalah membandingkan split attention effect dengan integration effect. Dan memang split attention effect mengakibatkan cognitive load yang tinggi. Nah, artikel-artikel saya yang di jurnal-jurnal terindeks Scopus tadi bukan yang kemudian artikel yang survei melibatkan ribuan orang atau eksperimennya dengan alat dan bahan yang mahal, bukan. Penelitian-penelitian yang biasa dilakukan oleh para pendidik atau para peneliti di bidang pendidikan, tetapi yang spesifik jadi em, jelas apa yang mau diteliti. Karena menggunakan pendekatan positivistik, penelitiannya metode kuantitatif, jenisnya eksperimen, semuanya itu kan serba terukur, serba em, apa ya, ketat prosedurnya. Sehingga apa yang mau dibandingkan itu harus jelas antara yang kelompok eksperimen dengan yang kelompok kontrol. Seperti halnya yang di layar ini, jelas apa yang dibandingkan, format solusi dengan masalah terpisah atau format solusi dengan masalah digabungkan. Jadi ketika kemudian ada pengukuran hasil penelitian, entah itu kemampuan pemecahan masalah tingkat transfer, kemampuan pemecahan masalah tingkat retensi atau apa, maka jelas pembedanya yang membuat berbeda adalah karena pembedanya. Pembedanya dalam hal ini so- dari contoh solusinya. Seperti ini saja bisa Ibu terbit di jurnal internasional? Jawabannya adalah bisa. Saya sudah melakukan sendiri. Dan em, maka mahasiswa mungkin tidak perlu berkecil hati. Kalau penelitiannya kok sepertinya seperti ini saja, optimis itu bisa untuk diterbitkan di jurnal-jurnal terindeks Scopus juga. Contoh lain adalah membandingkan yang satunya ada X-nya, yang satu tidak ada. Goal given dengan goal free. Jadi saya meneliti membandingkan yang ada pertanyaan tertentu dengan yang tidak ada. Seperti ini juga bisa diterbitkan di jurnal internasional. Jadi bukan karena skopnya yang sempit, tetapi karena novelty-nya, kebaruannya. Dan tentunya nanti dilihat metode ilmiahnya. Maka itu yang akan kita bahas hari ini. Saya akan melewati ini. Em, ini contoh saya diskusi-diskusi yang mana diskusi itu penting untuk dilakukan supaya penelitian yang kita kerjakan em, ya nantinya dapat diakui. Kadang-kadang kalau menurut kita sendiri itu yang kita lakukan udah benar, tapi dengan diskusi kita jadi tahu
sebetulnya yang benar yang seperti apa, apakah kita sudah benar atau belum. Dan inilah sikap-sikap sikap-sikap apa ya, sikap-sikap akademik yang perlu kita kembangkan. Diskusi, jangan takut salah. Salah ya, minta maaf gitu kan. Kemudian bukan itu saja, tapi bagaimana nantinya bisa dihindari kesalahan itu. Diskusi kita jadi tahu apa yang sebaiknya kita perbaiki. Oke. Nah, saya ada 3 pertanyaan ini. Saya ingin mengajak para audiens untuk menulis di kolom chat. Apa saja yang menghambat publikasi di Scopus? Apa saja yang mendukung publikasi di Scopus? Apa saja yang menyebab artikel ditolak? Ini mungkin nggak usah ya. Tetapi pertanyaan 1 dan 2. Apa saja yang menghambat kira-kira ya? Menghambat publikasi di penulisan artikel untuk publikasi di Scopus, apa saja yang mendukung? Coba tulis di kolom chat menurut kalian, menurut Mas Mbak semua, penulisan artikel itu apa yang membuat menghambat penulisan artikel kita? Dan apa yang mendukung penulisan artikel? Jadi kata publikasi ini dilengkapi dengan penulisan. Apa saja yang menghambat penulisan untuk publikasi di Scopus? Apa saja yang mendukung penulisan untuk publikasi di Scopus? Coba tulis di kolom chat. Apa saja ya? Kalau menurut mahasiswa. Mas ditulis di kolom chat. Apa saja yang menghambat? Apa saja yang menghambat penulisan? Apa saja yang mendukung penulisan? Ayo, mari silahkan ditulis di kolom chat. Baik, saya bacakan tulis di kolom chat. Bahasa akademik yang kurang baik, menunda-nunda menulis, terlalu merujukan artikel untuk penulisan sehingga merasa kurang, yang mendukung data yang lengkap dan semangat dari Bu Enda. Oh ya, saya kira semangat dari saya malah nakut-nakutin, ternyata mendukung ya. Terima kasih. Nindi, yang mendukung novelty, detail pembahasan, kedalaman metode penelitian, dan berani mencoba. Oke, sip. Penting sekali ini punya keberanian mencoba, ya Pratama Wahyu ya. Tapi mencoba yang baik ya, bukan mencoba untuk tidak mengumpulkan proposal gitu kan. Nah, mencoba untuk menyelesaikan tugas, mencoba untuk menyelesaikan artikelnya, bukan mencoba untuk tidak kayak kumpulkan. Oke, berprogres ya. Oke, ya itu yang menghambat. Oke. Para yang menghambat ada referensi yang digunakan bukan yang terindeks. Ya, sepakat saya, Farah. Jadi memang cari referensinya juga mesti yang terindeks juga. Ya, mau nggak mau memang butuh waktu ya. Novelty yang kurang. Oke, itu juga menghambat ya. Oke, nanti kita bahas tentang novel ya. Kadang-kadang menurut kita kurang, menurut orang lain itu cukup loh. Sama kan rumput tetangga lebih hijau dari rumput taman sendiri. Kadang-kadang menurut kita itu jelek banget, tapi tetangga kalau lihat kita itu udah bagus banget. Ada penelitian tidak tepat, tapi sudah terlanjur ya Ais ya. Kalau metode penelitian tidak tepat dan sudah terlanjur dilaksanakan, ya mau nggak mau diulangi. Karena ada penelitian itu, aduh,
komentar dari reviewer tuh pedes-pedes bagian metode penelitian. Kalau yang tempat saya sih, ke mahasiswa juga kalau lihat co-author dari artikel-artikel saya tadi, mereka bukan orang biasa. Co-authornya itu sudah orang-orang yang penelitiannya itu luar biasa banyak, sehingga eh, kadang-kadang sudah berpikiran bahwa kita sudah didampingi gitu ya. Tapi pas kita ngirim artikel tuh ya reviewernya itu ya ada aja yang disampaikan tentang metode. Tapi ya itu bukan akhir dari skripnya, tetapi masukan untuk perbaikan berikutnya. Yang menghambat tidak ada novelty. Hmm, Semangat menulis. Lah ngapain tidak novelty kok diteliti? Kalau mau neliti niat dari awal novelty itu dibuat. Jadi novelty itu dibuat bukan pada saat penerbit mau menerbitkan, tetapi sejak awal penelitian dibuat itu ada novelty yang perlu disusun. Jadi, makanya kalau mengajukan judul tesis disertasi nggak usah buru-buru, tapi dibaca dulu referensi-referensinya supaya dapat novelty. Semangat menulis yang mendukung, ya penting banget itu. Karena gampang banget kita tuh menulis itu patah semangat apa ya, jadi kayak males gitu, aduh banyak itu, apalagi sama juga pengalaman satu hari kita menulis dapat hanya 2 paragraf, 3 paragraf gitu ya. Kadang-kadang membayangkan, waduh, selesainya kapan untuk 8 halaman misalkan. Satu hari saja hanya 2 paragraf, 3 paragraf. Mungkin itu mindsetnya dibalik. Kalau hari hanya 2 atau 3 paragraf, kalau nggak memulai ya kapan selesainya? Akan lebih lama lagi. Jadi karena sehari hanya bisa dapat sedikit, maka sedikit-sedikit tetapi setiap hari supaya bisa selesai. Semangat itu sangat penting. Mari kita saling mendukung. Pendukung ting camp. Jadi ikut camp kayak kemarin ya, di karantina itu bisa mendukung ya. Ya, teman-temannya yang ikut camp itu juga harus dikondisikan supaya bisa mendukung. Terima kasih Hilda, Irfan. Lalu ada penghambat yaitu multitasking. Kerjaan kita banyak itu nyambi-nyambi, terlalu besar untuk menuliskan keinginan semua-muanya mau ditulis gitu. Oh ya, itu jadi menghambat juga. Jadi kita perlu membatasi diri, udahlah cukup dulu submit. Nanti akan mendapatkan masukan dari reviewer. Dari Rina Triani, karena hambatan biaya dan kendala bahasa dalam membaca artikel. Biaya di nomor sekiankan dulu, nanti bisa cari yang tidak berbayar dan itu yang malah yang internasional. Kalau yang dari Indonesia malah semuanya berbayar, yang terindeks Scopus itu malah berat. Jadi cari yang internasional di negara lain yang berbayar. Kemudian itu untuk biaya submit ya, untuk biaya kehidupan sehari-hari ya mau nggak mau memang harus multitasking, tetap kerja juga untuk mendukung kehidupan. Life must go on. Kendala bahasa dalam membaca artikel pakai AI, pakai artificial intelligence, pakai software, entah apa ya, pakai Praxpelity atau pakai um, Paris and Paris, pakai DeepL, ChatGPT untuk membantu membaca, boleh silahkan pakailah dengan bijaksana ya, tapi boleh dipakai itu. Google Translate juga bisa membantu. Berikutnya kehadiran pembimbing dorongan dosen. Ya mungkin kadang pembimbingnya nggak hadir, tetapi pembimbingnya yang harus didatangi. Datanglah ke dosen pembimbing. Bu, dosen pembimbingnya galak. Mungkin karena belum ada chemistry aja. Makanya sering-sering ke dosen pembimbing supaya bisa terbangun chemistry-nya. Oke, pembimbing suka dengan attitudes. Jadi mahasiswa juga menerapkan norma-norma tersebut supaya dapat diterima dengan baik. Berikutnya, pengetahuan kosakata bahasa Inggris. Aulia sudah saya jawab tadi ya waktu menjawab Rina. Kemudian keterampilan membaca perlu dilatih dengan membaca itu sendiri. Mbak Labibah pesimis. Pesimis ya Mbak ya. Iya saya juga kadang-kadang pesimis. Em, tapi kadang-kadang ada ada ungkapan seperti ini Bapak Ibu semua.
Fake it until you do it. Saya tulis di kolom chat. Fake it until you do it. Pura-pura aja optimis, meskipun rasanya pesimis. Ya, ini ya kata-kata kita hari ini. Fake it until you do it. Pura-pura semangat meskipun nggak begitu. Pura-pura optimis meskipun sebetulnya dalam hati itu pesimis. Udah, yang dikeluarkan yang optimisnya. Meskipun itu hanya berpura-pura demi dosen pembimbing juga apa-apa. Fake it until you do it, until you get it. Fake it until you get it. Itu. Baik, berikutnya kurang membaca. Oke, semangat untuk lulus. Mau tidak mau harus bisa ya. Itu sudah sip. Semangat, semangat, semangat. Em, dari Nadia, so mencari referensi internasional. Nah, kesulitan seperti ini bisa diatasi dengan belajar berkelompok, Mbak Nadia. Mbak Nadia, kelompok tim peneliti dengan siapa, bidangnya sama, buatlah kelompok penelitian lalu saling tuker-tukeran artikel. Kalau kita di Indonesian Center for Cognitive Load Research ini ada agenda review research, itu sebetulnya tuker-tukeran artikel itu. Nah, kalau dapat satu artikel yang bagus, lalu lihat referensinya. Di referensi artikel itu cari artikel-artikelnya. Nggak dapat full text-nya, cari di ResearchGate atau cari di Sayap. Atau tanya teman, adakah yang punya. Jadi buat komunitas yang senasib sepenanggungan. Em, itu ya 3R kita ya, komunitas 3R kita insya Allah akan segera aktif lagi ya, karena kita sedang ya kok coaching klinik ini. Untuk mendukung penulisan, ya arahan, oke. Em, terus mengembangkan kemampuan. Sama, saya juga terus mengembangkan diri dengan belajar bersama. Em, tahu nggak, kita itu akan lebih paham dengan apa yang kita kerjakan kalau kita menceritakan yang kita kerjakan pada orang lain. Jadi misalnya em, menulis artikel, melakukan penelitian kan, penelitian dulu saya terus menulis artikel. Nah, ketika menulis artikel itu sambil diceritakan pada teman, yang aku tulis ini tuh tentang ini gitu kan. Terus temannya nanti akan tanya dengan naifnya. Pertanyaan naifnya itu yang penting. Dan nanti, oh iya ya, itu sudah terjawab atau belum di artikel. Kalau itu belum terjawab di artikel yang ditulis, pertanyaan-pertanyaan naif itu, berarti keterbacaan dari artikelnya masih kurang. Makanya itu di sesi pertama bootcamp atau coaching klinik, saya meminta mahasiswa itu saling bercerita, brainstorming dulu. Dan mahasiswa bimbingan saya itu kelompok-kelompokkan toh, dan saya minta bimbingannya itu bareng-bareng. Untuk apa? Untuk saling bercerita. Dengan menceritakan, kan akan jadi lebih paham. Karena akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Pertanyaan-pertanyaan, meskipun itu pertanyaannya naif gitu ya, akan membuat kalian itu mencoba menjelaskan dengan bahasa orang lain. Kalau menjelaskan dengan saya, itu kan bahasanya cognitive load, langsung BE, PS gitu kan. Langsung yang apa, transfer, retensi, yang teknis-teknis gitu. Yang mana orang lain itu, ini orang ini ngomong apa, pakai istilah-istilah itu, mungkin gak nyambung. Nah, ada tantangan untuk menjelaskan dengan istilah yang keterbacaannya lebih tinggi. Sebagai contoh, waktu itu saya membaca artikelnya Bu Santi ya, dari Sabtu Minggu yang lalu. Lalu saya bertanya, iron apa gitu ya, istilah-istilah tertentu di dalam. Dan em, dengan menanyakan itu, berarti Bu Santi mesti mencari di dalam artikelnya, itu sudah ada bahasan atau belum tentang apa yang saya tanyakan, apa yang ditanyakan oleh orang awam. Karena nantinya yang akan mereview artikel kita adalah bukan teman-teman kita sendiri, tapi orang lain yang kita nggak kenal, mungkin juga ada sedikit perbedaan bidang. Nah, itu perlu diantisipasi dengan isi penulisannya. Oke, em, ya, berteman dengan orang-orang baik itu juga salah satu cara. Terima kasih sharingnya.
Wah, berarti ini para audiens, Mbak Mas, Bapak Ibu semua on the track. Sudah melakukan refleksi diri dan itu sangat penting untuk kita menyadari apa yang perlu kita kerjakan berikutnya. Mohon maaf kalau tadi saya sudah langsung menanggapi dan memberikan saran-saran. Semoga bermanfaat saran-sarannya. Baik, hakikat penelitian. Nah, nih Bapak Ibu semua penelitiannya dengan manusia, maka perlu ada research ethics. Sudah punya research ethics belum? Artikel yang terpublikasikan di jurnal yang berdampak itu karena penelitiannya baik. Jadi kalau mau menerbitkan itu mulainya dari penelitian dulu yang baik. Kalau penelitiannya baik berarti mulainya dari penelitian itu dikembangkan menggunakan metode yang baik. Menggunakan metode yang baik berarti mengikuti tata cara ilmiah. Mengikuti tata cara ilmiah, salah satunya adalah ada izin penelitian. Izin penelitian ini tidak sekedar diizinkan untuk mengumpulkan data, tetapi instrumen dan segala kelengkapan yang kita lakukan itu memang sesuai dengan etika penelitian. Maka research ethics harus dimiliki. Ya, tentu saja ini yang mengeluarkan adalah lembaga etik tertentu, komite etik namanya. Setiap institusi mestinya punya. Kalau belum punya, mestinya cari tempat yang lain. Karena ini ditanyakan di jurnal internasional. Ada etiknya atau tidak. Oke, secara substansial ethics, research ethics itu bagaimana akan kita bahas berikutnya. Hmm. Tapi kalau lolos ethics, artinya mendapatkan ethics approval, berarti metode penelitian yang diterapkan sudah direncanakan dengan baik. Jadi penerbitan yang baik mula-mula dari penelitian yang baik, gitu ya. Penelitian yang baik pasti melalui ethics approval. Berikutnya, penerbitan yang baik itu berarti mengikuti tata cara yang ada di dalam komunitas penerbitan. Komunitas penerbitan internasional ada banyak. Salah satunya yang banyak pengikutnya adalah COPE, Committee on Publication Ethics. Oleh karena itu, kita sendiri sebagai peneliti dan penulis artikel perlu punya integritas, mengikuti konsensus atau tata cara atau kesepakatan yang baik gitu, best practice dalam menerapkan aturan-aturan publikasi. Pertama, dari aspek peneliti ya kita. Kedua, jurnal yang menjadi penerbit juga harus mengikuti kesepakatan penerbitan yang berintegritas itu yang seperti apa. Nah, COPE ini memberikan panduan, alasan mengapa caranya seperti itu, kemudian berbagai macam kasus yang terjadi dalam penerbitan juga dibahas di sini. Termasuk juga menerbitkan di jurnal Predator. Tadi di kolom chat ada yang menyebutkan bahwa mendapatkan referensi dari jurnal Predator. Ya, predator ini harus dihindari membaca artikel yang di jurnal terindeks yang discontinued, yang predator itu harus dihindari, membaca saja harus dihindari, apalagi menerbitkan di situ. Oleh karena itu, pengetahuan kita mengenai penerbit yang baik itu harus dimiliki. Jadi kita sebagai penulis jangan sampai terjebak di jurnal predator. Kenapa sih? Ya karena kita tadi berdampak itu tadi kan. Mau berdampak, maka carilah tempat yang baik untuk menerbitkan mutiara-mutiara yang kita miliki, gitu kan? Eh, Istilahnya kita sudah melakukan penelitian yang baik, gitu kan? Kita menghasilkan mutiara-mutiara. Nah, mutiaranya itu mau dilempar ke got atau dijadikan perhiasan kalung, gelang, cincin. Ya kan mending dijadikan perhiasan toh, berdampak daripada hanya dibuang atau hanya ditaruh di privat misalnya atau hanya ditaruh di gudang. Jurnal-jurnal yang beredar itu biasanya itu seperti gudang.
isinya macam-macam, kemudian banyak dan lain-lain. Em, ya, secara etika publikasi tidak diterapkan dengan baik. Oke, COPE. Jadi perlu dipelajari ya sama-sama. Berikutnya ada website namanya Retraction Watch. Baca artikel-artikel yang tertulis di sini, penjelasan-penjelasan yang ada di website ini, Retraction Watch. Di sini menjelaskan red flags penerbitan itu apa sih. Dan em, kita menulis artikel jurnal itu kan akan terbit online. Maka meninggalkan meninggalkan jejak-jejak digital di internet kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita meninggalkan jejak yang tidak baik di internet. Baca Retraction Watch di sini. Di sini menjelaskan bahwa artikel-artikel yang sudah terbit pun bisa lagi, dikeluarkan dari publikasi. Jadi artikel yang terbit bisa dikeluarkan dari publikasi. Artikel yang salah juga harus dikeluarkan dari publikasi dan mungkin bisa diganti dengan yang benarnya yang seperti apa. Termasuk publishers atau penerbit yang salah dalam menerbitkan itu bisa juga mendapatkan em, disiplin, mendapatkan sanksi disiplin ya. Salah satunya kalau Scopus ya discontinued, dikeluarkan dari Scopus. Lalu bagaimana cara mengecek itu discontinued atau tidak? Ya langsung saja buka di Scopus. Buka di scopus.com, kemudian dicek apakah jurnalnya itu masuk di dalam database atau tidak. Nanti ada keterangan discontinued kalau itu sudah dikeluarkan. Kalau tidak ya tidak. Nah, berkaitan dengan proses penerbitannya itu tadi, saya sudah bercerita pengalaman saya, juga tadi baru saja saya menyampaikan apa ya unit-unit yang berkaitan dengan penerbitan itu sendiri. Saya kira dari situ mungkin sudah terdengar bahwa penulisan penerbitan itu butuh waktu. Demikian juga internal di dalam penerbitan itu sendiri ada waktu untuk screening, ada waktu untuk review, ada proses penerimaan. Dari proses penerimaan sampai ke itu juga butuh waktu. Contohnya tadi ya, yang kebetulan di Educational Psychology yang artikel saya 2010 itu kan tertulis kan, acceptednya kapan, publishnya kapan. Itu juga butuh waktu. Semuanya butuh waktu. Jadi nggak usah buru-buru. Semua semua membutuhkan waktu. Semua akan sampai pada juga. Em, ya kalau memang maunya cepat ya berarti direncanakan sejak awal supaya selesai lebih cepat. Jadi mahasiswa mungkin lebih bijaksana dalam me- apa ya memahami ini semua proses dan proses ini proses yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saling menjaga. Adanya proses ini tuh untuk kita saling menjaga integritas. Jadi bukan sesuatu yang "Ya Allah susah banget sih ya Allah. Kenapa sih dipersulit? Ini bukan dipersulit. Ini bukan susah banget. Ini yang harus dilalui. Jadi dinikmati saja, lalui saja. Memang prosesnya melibatkan banyak hal. Insya Allah kita kalau rezeki nggak akan kemana kan percaya ya percayaan itu kan. Jadi itu saja yang dipakai. Jadi bahagia saja dengan prosesnya. Oke. Pada tahap screening, diperhatikan adalah scope dan similarity. Jadi, apakah ruang lingkup dari artikel yang kita tulis sesuai dengan yang diisikan oleh jurnal tersebut? Maka kita perlu mengidentifikasi jurnal-jurnal mana yang memang satu scope, satu ruang lingkup dengan kita. Caranya begini, kita misalkan bidang saya, artikel-artikel yang saya baca, yang cocok dengan bidang saya, itu kan artikel yang saya baca. Itu adalah artikel di jurnal-jurnal Educational Psychology. Maka, saya menerbitkan di jurnal-jurnal Educational Psychology itu juga. Jadi, kan tadi ya, referensi yang kita pakai sebaiknya adalah referensi dari jurnal yang akan kita tuju juga kan. Kalau
yang kita baca adalah jurnal-jurnal educational psychology. Sebaiknya yang akan kita tuju adalah jurnal-jurnal educational psychology. Jadi sekali mendayung 20 pulau terlampaui. Kalau yang kita baca itu ruang lingkupnya sudah di educational psychology, yang kita tulis kan educational psychology, yang kita citasi juga educational psychology. Maka nggak usah main-main terbit di jurnal pendidikan ilmu apa yang umum gitu, nggak udah educational psychology sekalian. Pilihannya ada banyak, cara memilih jurnal nanti ada sesi tersendiri. Similarity, iya itu dilihat, tapi mungkin melihatnya nggak langsung similarity secara of plagiarism, tapi dilihat dari ide kebaruannya. Jadi tidak hanya formatnya saja, tingkat kesamaan dengan sumber-sumber asli, tetapi adalah novelty-nya. Ini sama atau beda ya dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Yang diteliti sudah sama dengan penelitian yang sebelumnya atau berbeda? Ada nggak kebaruannya? Itu sudah di screening stage-nya. Screening ini dilakukan editor, tapi screening yang sifatnya teknis biasanya editor dibantu oleh admin. Jadi editor pada tahap awal ini melihat scope dan juga novelty dari penelitiannya. Apakah dilihat dari judulnya? Tidak. Novelty tidak dilihat dari judulnya. Novelty dilihat dari pendahuluan dan metodenya. Itu utamanya ada di situ, pendahuluan dan metode. Ya, berikutnya proses review berarti formal, lebih melihat ke isinya, termasuk juga bahasa, redaksinya, dan keilmiahan. Maka seorang penulis artikel ilmiah pasti yang punya kemampuan bahasa. Namanya juga penulis kan, punya kemampuan bahasa. Jadi pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris yang dulu dipelajari waktu sekolah, pelajaran bahasa Indonesia bahkan dipelajari 12 tahun loh, dari kelas 1 SD sampai 12 tentang subjek, predikat, objek. Oke, objeknya sifatnya apa? Kalimat aktif, kalimat pasif, kemudian paragraf, kalimat inti, kalimat penjelas, itu semua yang kita pakai untuk menulis. Ya hanya itu, bahwa paragraf itu ada koherensi. Untungnya dulu di sekolah kan ada pelajaran mengarang kan, mendeskripsikan gitu. Nah, yang kita menulis artikel itu mendeskripsikan hasil penelitian kita. Jadi kemampuan bahasa itu memang diperlukan. Oke. Selain kita sendiri sebagai peneliti, maka perlu memastikan keilmiahan, kebenaran isinya, kesesuaian metodenya, itu iya kita tulis. Jadi aspek keilmiahan, aspek formal ini semua perlu kuasai. Waduh, Bu, berarti jadi peneliti memang harus juga jadi penulis, juga harus jadi ahli metode penelitian. Iya, ya, kompetensi seorang peneliti. Ya. Em, ada namanya SKKKNI. Standar Kualifikasi Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia, SKKKNI. Jadi di Indonesia ini itu kan ada SMA, diploma, sarjana, profesi, magister, doktor. Oke, ada level-level gitu kan? Ya, itu untuk pendidikan formal. Untuk pendidikan non formal, ada level-level kompetensi juga. Ada satu kompetensi yaitu kompetensi penulis artikel ilmiah. Nah, sebagai penulis artikel ilmiah, di dalamnya ada subkompetensi. Subkompetensi itu yang merupakan eh, Badan Nasional Standar Pendidikan, yang mana disebut dengan Standar Kualifikasi Rangka Kompetensi Nasional Indonesia. Sebagai seorang penulis artikel ilmiah, dia tidak hanya tahu tentang metode ilmiah, tetapi tahu tentang penulisan. Juga ada kompetensi penulis penulis yang lain. Jadi penulis itu kan ada penulis artikel, ada penulis buku, ada penulis koran. Itu semua karakteristiknya beda-beda. Oke. Sehingga subkompetensi yang dimilikinya juga berbeda-beda. Nah, ini peneliti nih mahasiswa S2 ini kan lulus
bisa jadi peneliti. S3 apalagi. Oke, dosen, ya jelas. Dunianya akan dunia akademik seperti ini. Jadi perlu tahu tentang metode ilmiah, juga perlu tahu tentang penulisan. Bahkan ini loh, dokter-dokter itu juga punya kompetensi menulis loh. Jadi kalau apa eh, artikel-artikel artikel-artikel publikasi di bidang kedokteran itu kan yang menulis tidak hanya dosen-dosen kedokteran, tetapi para dokter. Jadi seperti halnya kalau di dunia pendidikan, mestinya yang menulis tentang pendidikan itu tidak hanya dosen-dosen atau mahasiswa pendidikan, tetapi guru-guru sekolah itu juga bisa loh menulis juga penerbitan ilmiah. Oke. Jadi pada proses review ini akan dilihat dari secara substansial, metodologikal, bagaimana artikelnya baru masuk ke tahap acceptance. Tahap acceptance itu nanti ada proses penerbitan yang mana juga membutuhkan waktu. Itu tadi tentang bagaimana menjadikan artikel yang kita tulis itu berdampak ya. Sebanyak itu yang perlu dipertimbangkan. Selain secara metodenya, selain secara sikap integritasnya, juga waktu, membutuhkan waktu. Ya, jadi diatur waktu sebaik-baiknya. Multitasking memang tidak mudah karena ya, kita dianugerahkan struktur kognitif yang seperti ini oleh Allah itu yang harus kita syukuri. Oke, sekarang kita masuk ke aspek ilmiah. Secara struktur, artikel ada judul, abstrak, dan kata kunci, tubuh artikel, dan referensi aman ya ini. Kemudian, mari kita lihat bagian per bagian. Mahasiswa menulis bagian per bagian, seperti yang sudah pernah saya arahkan, bagian yang ditulis terlebih dahulu, yang paling kita ketahui, yaitu bagian metode. Kemudian yang paling kita miliki, yaitu result. Baru kemudian introduction, discussion, dan bagian-bagian yang lain. Kemudian memastikan originality dan kontribusi keilmuan. Jadi setelah kita tulis bagian-bagian itu, kita cek, saya sudah mengungkapkan originality dan kontribusi keilmuan atau belum ya. Jadi novelty dan apa yang benar-benar kita lakukan, apakah akan berkontribusi pada keilmuan atau tidak, kita nyatakan, dinyatakan berkontribusi ya, optimis, dinyatakan kontribusi. Ini kita cek apakah di bagian pendahuluan sudah menceritakan originality dan kontribusinya apa. Lihat paragraf terakhir dari pendahuluan, present study-nya menceritakan tentang apa, langkah-langkahnya bagaimana, apakah sudah deskripsikan juga manfaatnya apa saja. Kemudian setelah itu, jadi setelah menulis bagian per bagian, memastikan originality dan kontribusi keilmuan, jadi kan dinyatakan dengan eksplisit ya. Kemudian nanti di bagian simpulan dan implikasi juga pastikan itu sama loh dengan yang dijanjikan di dalam pendahuluan. Ya, memastikan originality dan kontribusi keilmuan. Kemudian lakukan review secara mandiri. Nah, terakhir menulis artikelnya mungkin hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ini sudah mereview secara mandiri atau belum? Kalau belum, masih ada setengah hari direview secara mandiri ya. Berikutnya, memperkuat implementasi ke penelitian dan publikasi. Sudah dituliskan? Oke. Sudah direview secara mandiri. Perkuat bagian etika penelitian dan publikasinya. Ini berarti di bagian apa? Metode. Di bagian metode, baca lagi. Pastikan lengkap. Jadi kelengkapannya baik. Karena itu nanti akan em, meningkatkan keterbacaan, meningkatkan keilmiahan dan ya tentu saja nanti peluang untuk diterima jadi lebih tinggi ya. Etika publikasi.
Arti plagiarismenya jangan sampai terjadi. Cek lagi parafrase, sitasi, sitasi-sitasinya sudah dimasukkan atau belum. Jadi kelengkapan berkaitan dengan etika penelitian, berarti keilmiahannya, etika publikasi, berarti penanya, hindari plagiarisme, dan kelengkapan sitasi. Sitasi perlu diperbaiki, perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, mengevaluasi relevansi jurnal yang dituju. Setelah tertulis, oke, setelah tertulis, kemudian lihat daftar pustakanya, daftar referensinya, sitasinya. Sitasinya cenderung kemana? Mas, coba masukkan di jurnal itu. Pesimis, Bu. Nanti kalau kalau belajar dari pengalaman saya, kok autor saya saja orang-orang yang indeks Scopusnya puluhan, itu pun mengalami ditolak artikelnya di jurnal. Apalagi kita gitu kan. Bukan gitu, bukan apalagi kita yang mungkin kita akan mengalami juga. Tetapi begini bahwa ditolak itu dialami oleh orang-orang hebat juga. Atau mungkin mereka jadi hebat karena pernah ditolak-tolak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan ditolak kita dapat masukan. Masuk apa saja, itu yang kita jadikan pelajaran. Oke, jadi eh, apa ya, optimis ya, tak ya. Nanti overconfidence, Bu, gimana itu ya mungkin. Terlalu percaya diri. Em, itu yang bisa menilai diri sendiri ya. Tapi kalau saya berpesan, say something nice to yourself. Jangan tuduh diri Anda sendiri dengan kata-kata yang menyakitkan. Seperti tadi, menuduh diri sendiri dengan saya ini kok overconfidence ya. Itu menuduh diri sendiri. Saya pesimis itu menuduh diri juga loh. Mbak Hafifah. Katakan hal-hal yang baik pada diri kita sendiri. Alhamdulillah, saya hari ini bisa Zoom meeting. Say something nice to yourself. Say something nice to yourself. Alhamdulillah saya jurnal ini. Saya mau coba untuk melamar ke jurnal ini. Gitu, atau saya coba yang mirip dengan jurnal ini. Mengevaluasi relevansi jurnal yang dituju. Jadi afirmasi yang positif pada diri sendiri dulu. Karena apa? Nanti yang negatif-negatif biar dikeluarkan oleh para reviewer orang lain. Kalau ada buktinya saja yang mengatakan negatif itu saja yang didengerin yang dari review. Tapi nanti kita pada diri sendiri saja sudah galak banget. Pada reviewer pada kita juga sudah galak. Dunia ini jadi berat sekali, no. Kalau kita bahagianya, ya kan? Padahal setiap saat ini harus bahagia itu harus dibuat, termasuk dalam menulis artikel. Maka, memahami persyaratan administrasi ini bukan tentang membayar, tetapi ketika nanti submit di jurnal yang dituju itu ada call letter, ada nama afiliasi harus dikeluarkan dari draft artikel, ada yang seperti itu. Ada yang gambar dan tabel harus dipisah. Jadi itu persyaratan administrasi yang sifatnya spesifik dari jurnalnya. Yang mau nggak mau harus dilakukan, ya harus diikuti. Memahami persyaratan administrasi ini yang memahami ya siap laksanakan. Itu aja kalau sudah administrasi itu. Makanya orang yang selalu bilang siap laksanakan itu orang yang administratif ya. Kita juga kalau mau mengikuti persyaratan administrasi jurnal ya, oke siap laksanakan. Dipisah ya, dipisah. Oh judulnya harus ditebalkan ya, ditebalkan. Oh harus ada penomoran ya, penomoran. Oh harus eh, ukuran fontnya sekian ya, sekian dan seterusnya. Itu memahami persyaratan administrasi. Kemudian ketujuh, ketujuh apa ini? Menyesuaikan peran penulis. Kalian menulis nggak sendiri kan? Menulis ada co-authornya. Entah itu dosen pembimbing, entah itu kolega. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini mungkin kadang tuh bikin sebel ya. Masa saya yang nulis, saya harus menghubungi orang itu, gitu kan. Masa orang itu harus dimasukkan ke dalam co-author.
apa-apa gitu ya. Eh, kita harus memahami peran kita. Ini bisa diikuti di di COPE tadi. Autor pertama itu yang punya konsep penelitian, bukan yang menulis paling banyak. Conceptualizations of idea conceptualizations itu miliknya autor pertama. Oke, tidak harus yang menulis paling banyak. Semua penulis punya kontribusi penulisan, punya kontribusi em, dengan perannya masing-masing. Tetapi kalau idea conceptualizations, jadi ide penelitiannya, ide ini dasarnya melanjutkan penelitiannya siapa, di novelty-nya bagaimana, kemudian diteliti dengan cara bagaimana, itu mestinya autor pertama. Jadi kalian merasa mengalami itu, berarti punya hak sebagai first author. Kemudian bagilah, kalau memang kalian eh, ini ya apa em, mau membagi pekerjaan, bagilah pekerjaan itu ke tim penulis. Kemudian peran penulis berikutnya dibahas bersama. Kamu sebagai penulis keberapa berapa. Itu yang saya lakukan. Dan pada saat kita melakukan penelitian, itu sudah direncanakan sejak awal ini nanti penulisnya siapa saja di dalam artikel. Termasuk begini, misalnya kita mau menyasar jurnal yang ternyata berbayar, karena dia hanya ada open access. Dan kalau mau free dari berbayar itu, maka harus dari afiliasi yang memang mendapatkan waiver karena subscribe dari punya subscription, punya langganan. Perpustakaan afiliasinya itu punya subscription. Jadi perusahaan atau universitasnya itu subscribe di jurnal yang dituju. Itu ada daftar universitasnya. Kalau memang sejak awal kita mau ke sana dan tahu, aduh berbayar, maka cari saja kolega dari universitas itu. Sejak awal libatkan dalam penelitian. Saya akan meneliti ini, akan terbit ke sini. em, apa? Saya perlu kontribusi darimu untuk bisa nanti terbit ke sini. Dan sejak awal dia akan terlibat, kemudian bisa mendapatkan waiver untuk membayar jurnalnya pada saat menerbitkan nanti. Menyesuaikan peran penulis, mungkin em, itu yang sesuatu yang perlu dipahami oleh para mahasiswa juga. Termasuk juga kenapa syarat kelulusan itu kok ada nama dosen pembimbing di dalam artikel. Barangkali mahasiswa merasa ini pekerjaan saya dari A sampai Z gitu ya. Oke, ya, oke. Egonya dipelajari dulu. Bahkan mungkin loh dengan koautor itulah barangkali kemudahan-kemudahan untuk terbit bisa diperoleh. Baik, ini 7 hal ya yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan artikel supaya mendapatkan aspek keilmiahan dari artikel yang ditulis. Ini kerinciannya yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, nanti apa supaya tidak lupa barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang 7 hal ini.
Gimana? Tidak ada pertanyaan? Hilda, silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu atas materinya yang sangat luar biasa, sangat eh, memberikan informasi yang sangat berguna bagi kami penulis-penulis ya, Bu. Eh, di sini langsung saja pertanyaan saya terkait eh, hal-hal yang telah Ibu jelaskan tadi. Eh, sebagai penulis pemula itu, ketika dalam penulisan, eh, misalnya kami sudah menulis semua bagian, misalnya menulis desain, metode, data analisis, dan lain sebagainya semua. Eh, setelah itu kami menentukan, misalnya kami menentukan jurnal yang dituju. Itu pastinya ada apa namanya template atau ya ditentukan oleh jurnal tersebut. Nah, eh, apakah eh, baiknya bagi kami sebagai penulis pemula itu dari awal sudah menentukan jurnal yang ingin dituju, ataukah kami dulu saja menulis eh, menulis semua apa bagian-bagian dari artikel itu, atau seperti apa itu baiknya biar eh, karena eh, penulis pemula ini kan jujur saya juga merasa kalau dalam menulis itu kadang aduh ini bagaimana ya, saya bingung apa yang duluan yang saya apa namanya siapkan. Misalnya saya sudah menulis tapi saya mencari jurnal, takut untuk eh, tidak apa namanya tidak bisa sesuai dengan apa yang dimau atau sebagainya itu, eh, bagaimana ya Bu? Itu begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau secara urutan menulis, dia menulis bagian desain, metode, data analisis dulu, results, and interpretations. Kalau secara urutan apa yang kita tulis, kebiasaan kami dalam menulis dengan urutan seperti ini. Jadi tulis dulu apa yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu yang dari referensi-referensi itu. Yang kajian pustaka, kajian literatur, itu kan sesuatu yang sedang kita pelajari. Jadi lebih mudah kalau kita itu menulis desain dulu, metodenya, data analisisnya, results-nya, interpretation-nya itu paling mudah untuk disusun terlebih dahulu. Kemudian kita menulis artikel itu kan penelitiannya sudah selesai. Jadi sudah mengembangkan instrumen, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan materialnya, kemudian menerapkan prosedur. Tentunya itu semua ditulis, prosedur sudah ditulis, bahan ajarnya sudah disiapkan, hasilnya juga sudah disiapkan. Jadi setelah selesai, baru menulis artikel. Tidak harus selesai laporan penelitiannya baru menulis artikel, tidak. Tapi mungkin bisa ada artikel adalah laporan penelitian dalam versi publikasi. Beda loh, laporan penelitian dengan artikel beda ya. Beda. Cara format beda, cara maksud dan tujuan juga berbeda. Kalau laporan penelitian itu hanya dibaca oleh orang internal. Skripsi, tesis, disertasi itu yang membaca internal saja. Makanya di perpustakaan itu kan nggak boleh difotokopi, nggak boleh bawa keluar gitu. Juga masuknya juga di repositori yang bukan untuk disitasi. Tesis, skripsi, disertasi bukan untuk disitasi ya. Yang untuk disitasi itu yang publikasi jurnal. Kerjakan dulu dari apa yang benar-benar kita lakukan. Karena bagian introduction dan discussions itu bagian yang berkembang. Bagian yang pada saat kita menyusun rumusan masalah penelitian, memang sudah membuat rasional dari mengapa penelitian itu perlu dilakukan sudah membuat rasional. Tetapi setelah kita mengumpulkan data, bisa jadi rasional itu kita rasionalisasi ulang sesuai dengan perkembangan literatur itu sendiri dan untuk mencerahkan
mencerahkan, mempertajam hasil penelitian yang kita peroleh. Oleh karena itu, selesaikan dulu yang bagian intinya, yaitu metode dan hasil, baru kemudian ke introduction dan discussion. Kemudian memastikan originality dan kontribusi keilmuan itu juga munculnya di introduction dan conclusion. Conclusion itu ada di akhir discussion. Memastikan apa yang ditanyakan di dalam introduction ya itu ya dijawab di dalam discussions. Apa yang dijanjikan sebagai kontribusi keilmuan atau manfaat dari penelitian itu yang tertulis di dalam introduction itu yang tertulis di dalam implikasi, mana ada di akhir dari discussions. Nah, selagi kita membaca, membacanya kan kita lakukan jauh sebelum penelitian dilakukan. Kita membaca artikel-artikel jurnal banyak dulu, baru kemudian mungkin mampu menghasilkan rumusan masalah yang punya novelty kan, yang kita rencanakan punya novelty. Kita membaca sudah banyak dan jauh sebelum penelitian itu dilakukan, juga sebelum penerbitan itu dilakukan. Ketika kita membaca, itu kita sudah kayak apa ya, mengenal tempat-tempat. Jadi ketika kita menulis itu kan sebelumnya sudah membaca. Sudah membaca itu kan kita sudah search database. Kemudian sudah em, apa ya, tahu oh ini ada jurnal ini, ada jurnal ini. Kita sudah mulai mengenal nama-nama jurnal. Sudah ngecek ini diskonti, ini predator, ini tidak. Saya baca yang ini saja. Sudah dikumpulkan di dalam database milik kita, Mendeley gitu ya. Atau diingat atau dicatat gitu. Ini kalau yang mahasiswa penulisan artikel ya dibuat dalam annotated bibliografi. Sudah dipilih, sudah ditetapkan di situ. Nah, dari situ kan sudah mengenal jurnal-jurnal yang bisa dituju. Karena kita itu siapa? Kita itu yang kita baca. Dan orang lain itu akan melihat kita itu siapa dari apa yang kita baca. Jadi, terbitkanlah di jurnal-jurnal yang kita baca. Karena apa yang kita tulis, nuansanya, vibe-nya, cara-caranya, kalimat-kalimatnya, itu akan terlihat dari apa saja yang kita baca. Nggak pernah baca dengan banyak baca, itu tulisannya akan beda, ya kan? Maka buat mudah aja, jurnal tujuan ya seperti yang apa yang kita baca itu saja. Kapan kita menentukannya? Anytime. Sebetulnya kapan saja bisa. Di awal, di tengah, di akhir bisa sembari ini. Mungkin bisa kita buat daftar. Ini ada sambil membaca kan, oh ini ada begini. Sambil membaca, oh ini ternyata ada persyaratan begini, begini, begini dicatat. Jurnal yang saya tuju, my team publishers. Gitu. Jurnal yang saya impikan, saya terbit di situ. Ini buat listnya, buat daftar, dicatat. Itu akan membantu. Meskipun pada akhirnya setelah selesai semua bagian tertulis, pada tahap kelima ini ya, langkah kelima ini, putuskan mau kemana dulu. Biasanya masuk ke jurnal yang sulit dulu. Ya, kepentingannya masing-masing ya, tapi silahkan. Tapi kalau tim saya, dengan para pembimbing saya dulu juga, para teman-teman kolega saya, kita masuk jurnal yang sulit dulu, yang impact faktornya tinggi dulu. Ditolak di sana, oke, ditolak. Kita revisi, masukkan ke jurnal yang impact faktornya di bawah. Oke, dan seterusnya. Ya, itu mungkin sebagai gambarannya. Jawaban untuk pertanyaan Hilda Bali, teman-teman yang lain juga ada ingin bertanya seperti itu, silahkan nanti saling melengkapi. Jadi, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga, tahapan praktik menulis ilmiah, mula-mula itu pasti research dulu. Selesaikan dulu data analisisnya dan bentuk hasilnya. Kemudian baru mengembangkan, ya menulis sesuai dengan IMRAD, lalu finishing, editing. Nah, ini dia. Em,
Oke, saya sudah cerita bagian beginningnya, developingnya, dan sekarang bagian finishing. Tadi saya juga sudah cerita tentang kompetensi penulis. Nah, di SKKKNI, Standar Kualifikasi Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia, itu selain ada profesi penulis, juga ada profesi editor. Oke. Profesi editor profesional itu pekerjaannya memang melihat kalimat, melihat kerunutan, dan bagaimana memperbaiki itu semua. Subkompetensi dari penulis itu juga ada kemampuan untuk swa em, editing sendiri, apa namanya, swasunting istilahnya bahasa Indonesianya. Ini apa ya? Yang mendadak kopi ini apa ya? Ini. Sebentar ya. Apa tadi istilah terakhir? Swasunting. Swasunting. Setelah selesai menulis, itu kita melakukan swasunting. Swasunting, editing mandiri. Dan itu mungkin butuh waktu juga. 1 hari mungkin saya edit mandiri itu. Kita baca ulang sendiri tulisan. Makanya, supaya segera selesai semua bagian, tulis aja. Mbok salah-salah, tulis aja. Seperti yang ada di coaching klinik kemarin tuh kan. 1 jam menulis, gak selesai pun, sudah stop. Pindah bagian lain. Jangan, bukan jangan, boleh sih kalau mau silahkan. Tapi tips ya, tips. Kalau kita menulis langsung kita edit, menulis langsung kita edit, nggak selesai-selesai. Karena our inner criticisms itu harus di kill your inner criticisms. Jadi tadi berbuat baiklah pada diri, jangan dikritisi sendiri diri kita ini terus-menerus. Ya selesai-selesai. Biarkan tertulis apa adanya. Aduh, baru menulis 1 kalimat. Aduh, takut cara Bu Indah. Iya, biarin kata orang apa itu nggak usah peduli. Yang penting kalian baik hati pada diri sendiri ketika menulis. Oke. Kalau saya mau mencoret kan ya itu memang pekerjaan saya. Itu memang saya dibayar untuk mencoret. Gimana? Nanti kalau saya nggak mencoret, saya nggak bekerja. Jadi kalau yang skripsi dan tesis disetor ke saya, kok saya nggak mengembalikan dengan catatan-catatan, itu berarti nggak saya kerjakan. Kalau ada catatannya itu berarti kerjakan. Kalau saya beri komentar, berterima kasihlah. Karena berarti saya bekerja. Alhamdulillah gaji saya halal. Karena saya mengerjakan. Itu jadi em, pakai headset kan kalau sedang menulis. Pakai headset. Supaya itu tadi, suara-suara kata-kata orang, termasuk your own inner criticisms, itu diam. Itu lalu udah tulis saja apa adanya. Hmm, pakai metode kemarin metodenya interleaving ya dan spacing. Interleaving utamanya pakai metode interleaving supaya nggak cepat mengalami working memory depletion. Kemudian setelah selesai semuanya terbentuk satu wujud baru editing. Termasuk juga editing bahasa ya. Yang kemarin nggak sempat menerjemahkan dalam bahasa Inggris atau campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, biarin aja nggak apa-apa pada saat nulis. Nanti diperbaiki di akhir pada masanya finishing. Ya, Sabtu Minggu besok mesti finishing loh untuk yang ikut coaching klinik. Jadi sudah masuk ke fase editing. Pakai AI, Bu, silahkan. Tapi pakailah dengan bijaksana. Jangan sampai tone atau nada suara argumentasi penulis hilang karena tergantikan oleh nada bicaranya AI. Oke. Juga editor jurnal yang dituju mungkin akan tahu. Ya pasti tahu ini AI atau bukan. Jadi bijaksana dalam menggunakan AI. Juga kalau kita mencoba pakai cara kita sendiri, kita melatih diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau pakai AI itu sekilas tampak bagus, ternyata ada istilah-istilah aneh di dalamnya yang kita nggak teliti membacanya. Oke, that's your job editing. Editing juga termasuk pekerjaan penulis. Tapi kalau misalnya
Misalnya ya, sebagai penulis mau memberikan artikelnya ke proofreader atau ke editor profesional diperbolehkan. Tapi kalian bayar. Jadi nggak penulis nggak hanya bekerja dengan penerjemah, translator, nggak hanya bekerja dengan proofreader, tapi juga bisa bekerja dengan editor. Ke translator kan bayar ya, sekian. Proofreader bayar ke sekian. Jadi kalau kalian mau ke editor profesional, bayar kan, ada ada unit price-nya, nanti bisa juga di ini apa di uh, ya dimanfaatkan lah jasa-jasa itu. Tapi ya kalau pakai jasa ya harus membayar. Tapi kalau dikerjakan secara sendiri mandiri juga juga. Memang seorang penulis itu nanti punya apa seorang penulis itu punya kompetensi menulis itu sendiri, punya kompetensi sebagai reviewer, punya kompetensi sebagai editor. Reviewer jurnal itu dia mestinya dia juga penulis. Jadi reviewer jurnal itu penulis. Editor itu dia juga penulis. Tapi belum tentu semua penulis itu editor yang baik. Editor juga belum tentu bisa menulis. Tetapi memang editor yang juga penulis. Karena editor itu bisanya itu betul-betulkan. Reviewer bisanya itu nyalah-nyalahkan. Penulis itu bisa enggak. Oke. Jadi kalau bekerja bersama-sama itu memang menghasilkan sebuah penerbitan yang baik, yang berdampak. Dan itu pada hakikatnya yang kita kejar, yang berdampak. Jadi penulis juga ingin berdampak, penerbit juga ingin terbitan-terbitannya juga berdampak. Oke. Ini urutannya masing-masing sesuai dengan jurnal yang dituju pada akhirnya. Tapi kalau jurnal yang kita tuju adalah jurnal-jurnal yang kita baca, kita kan terus tahu, oh urutannya tuh mesti introduction di awal, nggak ada introduction di akhir. Mesti method, result, discussion, mesti itu. Cuma yang agak beda, itu begini, kajian literatur. Jadi misalkan mahasiswa membahas tentang em, self-regulation. Terus kan ada self-regulation sebagai subjudul sendiri untuk kajian literaturnya. Nah, model-model yang seperti itu kan kita pelajari langsung pada saat kita membaca. Makanya terbitlah di jurnal-jurnal yang kita baca karena sudah terbiasa dengan gaya selingkungnya, in-house style-nya. Hmm. Termasuk tilan dalam metodenya, dalam results-nya, model tabelnya, model gambarnya, dan quotes jika ada. Juga model discussion-nya. Karena ada discussions yang diakhiri dengan conclusions langsung, ada yang conclusion itu subjudul sendiri. Oke. Dengan banyak membaca kita jadi lebih fleksibel karena kita tahu strukturnya dengan baik. Kemudian ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab di setiap bagian-bagian ini. Nah, pada saat editing besok, itu kan sudah memperbaiki kalimat ya. Kalau pada saat review mandiri. 5 ini kan sebetulnya review mandiri. Di dalam review mandiri, 4 pertanyaan ini yang perlu dijawab. Yang perlu dijawab di bagian introduction. Apakah sudah ada penjelasan why did you do the study? Di bagian methods, apakah sudah ada penjelasan what did you do? Di bagian results, what did you find? Di bagian conclusion, apa saja? How? How does the study advance the field? Implikasinya. 4 pertanyaan ini, apakah sudah terjawab atau belum di dalam artikel yang ditulis? Ini proses review mandiri. Maaf, bukan editing. Ini proses review mandiri. Ketika mereview, reviewer itu menanyakan 4 hal ini. Jadi ketika mereview secara mandiri, berarti menjawab 4 pertanyaan ini. Oke, masih ada setengah hari untuk melakukan sebelum besok kita ketemu dan memperbaiki. Kemudian secara bentuk, mungkin mahasiswa ingat deduktif, induktif gitu ya. Deduktif itu di introduction-nya, induktif di discussion-nya. Oke. Um,
Tadi ada pertanyaan, what did you do the study? Itu sudah mulai tergambarkan secara theoretical base di dalam introduction-nya. Kemudian apa yang mau diteliti? Ya berarti di pertanyaan penelitiannya, di bagian metodenya itu sudah terdeskripsikan. Kemudian ada jawaban dari penelitiannya itu kan apa saja yang ditemukan. Dan kemudian how does the study advance the field? Itu pembahasan pembahasan secara general nih di akhir. Pembahasan secara general itu nanti berkaitan dengan theoretical base yang dimunculkan di dalam introduction. Ini saya akan membahas lebih detail untuk bagian introduction-nya. Sebelum lanjut, apa mahasiswa mau bertanya? Atau saya tanya ke moderator? Saya sudah 1 jam lebih, apakah mahasiswa masih tahan gitu dengan menerima informasi sebanyak ini, atau mau break dulu? Baik Ibu, ini waktunya sudah lebih dari 1 jam. Hmm, jika break berarti akan dilanjutkan kembali nggih setelah atau break. Ya, mungkin bisa break 5 menit dulu. Oh, nggih. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain mau break dulu juga silahkan 5 menit. Mhm. Baik, kita break terlebih dahulu 5 menit. eh, Peregangan, stretching begitu.
kita sudah break kurang lebih 5 menit. Bapak Ibu, misal jika ada pertanyaan dapat disampaikan, jika belum ada, waktu saya kembalikan kepada Ibu Indah. Baik, terima kasih. Tadi selama break 5 menit ngapain? Stretching? Itu gini-gini gitu ya. Berdiri, Ibu. Peregangan. Peregangan. Karena apa? Badan yang sehat itu modal untuk menyelesaikan penulisan artikel juga loh. Jadi harus jaga kesehatan. Em, baik, untuk detail bagian per bagian artikel akan saya sampaikan di coaching klinik saja. Kemudian saya akan membahas novelty. Ini tadi yang ditanyakan, em, atau yang mungkin jadi apa ya, pembahasan utama dalam penulisan artikel. Dari meneliti juga, novelty-nya apa, kebaruannya apa. Ini ditanyakan oleh siapa saja. Apa yang baru dari penelitian yang akan dilakukan? Sebetulnya susah menjawab novelty ini kalau kita ngomong dengan orang yang satu bidang. Kalau kita diskusi dengan orang yang satu bidang, kita kan tahu betul proses riset dari komunitas itu sampai mana. Mendapatkan novelty tentu saja harus membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau dengan yang tidak satu bidang, menceritakan novelty-nya itu juga gampang-gampang susah ya, tapi relatif lebih mudah. Em, ya, novelty bisa ditinjau dari berbagai aspek. Kebaruan, namanya kebaruan novelty. Itu bukan sesuatu yang belum ada di dunia ini, lalu benar-benar baru. Jadi kreatif itu kan bukan sesuatu yang apa ya, itu sesuatu yang belum ada sama sekali ya. Tapi bagaimana menggunakan yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi. Ya. Kalau yang ada di layar ini ada 5 aspek ya. 5 aspek kebaruan yang ingin saya bicarakan. Yang pertama dari aspek populasi. Kebaruan penelitian yang kita lakukan bisa karena kita memperluas populasinya. Jadi penelitiannya sama persis dengan penelitian yang sudah ada. Lalu dicobakan di tempat lain. Itu mungkin novelty yang paling gampang. Mungkin ya tingkatannya yang paling 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 rendah juga ya tingkatannya ya. Tapi juga tergantung juga loh bagaimana mendeskripsikan alasannya. Kenapa dicoba di populasi yang berbeda. Sebagai contoh, ini saya sedang meneliti tentang motivasi, motivational prompts. Di negara barat, motivational prompts itu yang baik itu yang mastery based mastery based daripada yang performance based. Jadi kamu kalau mempelajari ini bisa lebih paham. Kamu bisa memaknainya lebih baik. Kalau kamu bisa memaknai problem solvingnya lebih baik kalau kamu mempelajari ini. Dengan cara begini, kamu bisa memahami dengan baik. Jadi orientasinya pada memahami, mastery learning. Belajar itu untuk memahami, belajar itu bukan untuk dirankingkan atau lebih unggul, bukan untuk kompetisi jabatan kutip ya. Yang di negara barat seperti itu hasilnya. Dan juga karena alasan budaya ya. Barangkali memang di negara barat karena kan lebih memaknai hidup yang eh, yang mungkin berbeda dengan sistem di tempat kita, budaya kita. Itu secara tidak langsung kan kita itu suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya kan, tadi waktu menulis kan juga gitu. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian kita ingin lebih unggul
karena sering disuruh lebih unggul. Kamu belajar toh biar pinter, gitu kan? Kamu belajar itu biar pinter, bukan belajar itu biar paham. Kamu belajar toh biar ranking 1. Belum lagi di sekolah ada rankingan, juara kelas, kompetisi ada di mana-mana. Khususnya ya di Jawa ya, di lingkungan kita. Kemudian dengan alasan itu bahwa apakah perbedaan budaya akan menghasilkan perbedaan strategi dalam memotivasi siswa? Kan, oh iya ya, meskipun penelitiannya hanya diulang dan mengubah populasinya, itu penting dilakukan dan perlu dilakukan dan baru juga dilakukan. Jadi ada yang memang yang bilang, oh, kalau cuma diganti populasinya saja kan ini apa gampang banget. Tapi lihat dulu yang diganti populasi yang mana dan alasannya apa. Dalam penelitian bidang sosial humaniora ini kan bagaimana kita menghadirkan point of view, POV-nya. POV-nya itu yang seperti apa yang kemudian kita redaksikan supaya orang membaca, oh iya ya, kalau ini nggak dikerjakan kita nggak tahu. Kalau ini nggak dikerjakan, ilmu pengetahuannya hanya stuck bahwa mastery based motivation lebih baik daripada performance based motivations. Termasuk juga point of view, definisi motivasinya itu apa dulu? Motivasi itu apakah saat itu dia mau mengerjakan, saat itu dia mau bergerak atau bagaimana? Atau motivasi itu ada pertimbangan jangka panjangnya, misalnya growth mindset, fixed mindset. That is something that you can tell in the introduction. So you promise the reader that you deliver novelty in your research. Although your research only expand previous research into different populations or repeats previous research into the same research just with different populations. Jadi okay, that's one way. Satu, populasi bisa menghadirkan novelty. Yang kedua, menambah bukti empiris. Kita bisa pakai alasan itu untuk menghadirkan novelty. Bukti empirisnya mungkin sudah ada, tetapi kan belum ada untuk materi yang ini, geometri yang ini, soal cerita yang ini. Yang mana kalau soal ceritanya yang ini, work example-nya langkah-langkahnya beda. Mungkin sudah ada penelitian garis dan sudut, tetapi em, penempatan em, integrasi solusi ke problemnya itu beda dengan untuk masalah geometri yang ini. Misalnya geometrinya geometri ruang kan beda naruh naruh langkah-langkah dengan naruh langkah-langkah dalam geometri garis dan sudut. Tapi yang dibahas di introduction itunya. Kenapa diulang lagi? Bukti empirisnya sudah banyak, tapi untuk materi yang ini, sifatnya begini, karakteristiknya begini, posisinya begini, solusinya, dan seterusnya. Maka perlu bukti empiris bahwa memang work example effects itu terbukti secara empiris berlaku dapat digeneralisasikan di topik-topik yang lain yang mestinya mengikuti prinsip pengembangannya. Atau theoretical base-nya sama ya, share the same theoretical base. Baik. Yang ketiga, methodological. Jadi sudah diteliti secara eksperimen. Kemudian mau dicari korelasinya melalui survei. Atau sudah diteliti dibandingkan metode A dan metode B, tapi belum dibandingkan dengan metode C. Jadi eksperimennya tadinya 2 kelompok eksperimen, diubah jadi 3 kelompok eksperimen. That is also novelty. Tapi tulis alasannya, kenapa nambah itu di dalam reduction. Sehingga meskipun yang diubah hanya metodenya, nambah 1 kelompok eksperimen, that is okay. As long as you have the reason why you do it and what for.
Oh, what can you do after that? Itu. Kemudian yang keempat, untuk alasan teoritik. Novelty-nya ya secara teoritik di dalam teorinya ada apa yang jelas, maka perlu diteliti. Itu novelty yang ini ya, yang sejauh ini kita ketahui mungkin seperti itu ya. Umumnya yang diharapkan yang seperti itu kritik. Namun untuk pemula, peneliti pemula, level teoritiknya mungkin belum mendalami karena cakupan bacaannya belum seluas experts-nya. Sehingga mungkin ini agak ini apa usaha juga untuk sampai ke theoretical ini. Kemudian practical knowledge karena ingin melihat kondisi hasil penelitian di ranah praktis. Jadi kita punya hasil penelitian, lalu kita ingin melihat apakah memang bisa diterapkan atau diaplikasikan di dalam praktek pembelajaran sesungguhnya. Oke. Itu juga bisa menjadi novelty dari penelitian yang dilakukan. Jenis novelty kalian apa? Silahkan putuskan sendiri sesuai dengan apa yang dikerjakan. Oke, jadi tadi mungkin ada yang pesimis novelty-nya ada atau tidak. Diada-adakan, pasti ada. Cari ide supaya ada novelty-nya. Jadi nggak usah khawatir, waduh penelitian saya telat sudah keduluan sama teman saya. Tetap bisa dicari novelty-nya. Hmm. Novelty bisa dibangun dari membangun apa itu X, apa itu Y, dan Y, X dikombinasikan dengan Y. Ini semua nanti hanya bagaimana kita bisa kuat dalam menyajikan referensi-referensi. Nah, mungkin ini yang sebagai apa ya penutup dari pembahasan yang saya sampaikan pagi hari ini tentang penulisan artikel. PR-nya khususnya untuk para mahasiswa atau yang mengikuti coaching klinik, novelty-nya sudah ada belum di artikel masing-masing. Cocok enggak novelty-nya hasil penelitian? Jadi cocokkan antara introduction dan discussion. Kemudian apakah bagian discussion ya khususnya sudah membangun deduksi. Jadi generalisasinya itu ada. Jadi tidak sekedar membahas jawaban hasil penelitian, tapi dari jawaban hasil penelitian itu angkat ke langit. Langit birunya itu biru tua atau biru muda, berawan atau cerah atau mendung atau bagaimana itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Em, Meskipun mungkin masih banyak hal yang bisa kita bahas dari aspek penulisan artikel ilmiah. Saya kira untuk bekal mahasiswa menyelesaikan artikelnya saat ini atau ikuti coaching klinik Sabtu Minggu besok, targetnya selesai. Mudah-mudahan itu tadi bisa menjadi modal apa saja yang perlu dilakukan setelah ini sampai besok hari Minggu. Em, Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bayu. Selamat siang semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi nyenggol-nyenggol sedikit ya Ibu, mohon maaf. Itu untuk menyemangati, juga menyemangati diri saya sendiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa dan menginspirasi, memotivasi bagi peserta sekalian, baik yang sedang menyusun artikel maupun ada juga yang sedang menyusun instrumen. Semoga artikel maupun instrumennya segera selesai. Bagi peserta coaching klinik, jangan lupa besok untuk datang kembali. Kita masih ada 2 sesi di hari Sabtu dan Minggu, di mana targetnya adalah artikel dan instrumennya sudah jadi. Artikelnya sudah terbit, sudah submit, bukan terbit, sudah submit di jurnal yang akan dituju. Baik, eh ini berarti sudah tidak ada sesi tanya jawab kembali, ya, Bu? Sepertinya, atau Sepertinya gimana? sudah tidak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian coaching klinik sesi online pada pagi hari ini.
kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indratawati atas materinya dan kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jangan lupa nanti sore masih ada sesi kedua dengan pemateri Dr. Oh Hao Chen jam 3 nggih. Kami tunggu kedatangan dan partisipasinya lagi. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas penulisan artikel kita untuk publikasi di jurnal internasional. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti lagi.